Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masuk ke teori sesi pelatihan pericikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi iman Islam. Yang kedua mari kita panjatkan salawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita dalam naungannya, dalam benderanya di padang mahsyar. Yang saya hormati pimpinan pusat FKI Federasi Pekerja Industri Bapak Agus Ahmad Sudrajat yang mana sudah di tempat. Yang saya hormati Ketua PUK FKI PT Bumi Mulia Indah Lestari Bapak Firman Arbali Faisal. Yang saya hormati Ibu Rina Maulida Ibu Rina yang alhamdulillah ilmunya semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Lanjut sebagai masukan teori. Sebelumnya pendahuluannya gini. Kenapa sih diadakan kewirausahaan ini, pelatihan kewirausahaan ini? Nah, itu sebenarnya tadi udah dijabarkan oleh Ketua PUK BIL bahwa banyak yang mendapatkan pensiun, entah itu sebabnya apa, tapi tidak bisa mengolahnya. Ini mau dimanain duit gitu. Tahu-tahu yang ini minta, yang ini minta, paling dijadiin aset ya. Paling dijadiin aset, sisanya buat makan. Udah cukup, itu aja. Nah, ini kan yang sebenarnya yang lebih utama itu bukan aset dulu sebenarnya. Yang dikejar itu sebenarnya usaha dulu. Aset itu nomor sekian. Kalau udah usaha jalan, baru mikirin aset. Aset itu sebagai capital gain, tapi cash flow-nya dulu yang dibenerin. Yang dibenerinnya cash flow-nya dulu buat sehari-harinya, per bulannya gitu. Per bulannya kita mau bekerja lagi atau kita mau usaha. Usahanya tuh harus dipikirkan sedini mungkin, jangan ngedadak kayak tahu goreng ya. Kalau dipikirkan sedini mungkin kan kita udah punya gambaran, punya bayangan, udah bingung lagi kalau udah megang uang gitu. Kalau kita dadakan pegang uang bingung, akhirnya coba sini gagal, habis guru tikar semua. Itu keresahan kita yang mendasari di mana kita pengen diadakan usaha kewirausahaan ini. Oke, selanjutnya langsung ke materi ya. Materi ini dibagi 4. Materi pembuatan pericikan ini dibagi ke 4 tahapan proses. Ada 1 itu pemotongan. Pemotongan itu ada 2. Sebenarnya di luar 2 ini ada lagi yang lain. Cuma yang saya ajari cuma 2. Yang tahap 9 dan tahap 10 potong. Nanti saya jelasin di ininya aja, di perbedaannya. Di perbedaannya itu hanya di bagian atas. Ayam dibagi 2,
bagian bawah dibagi 4, bagian atasnya perbedaannya di bagian atasnya yang potong 10 itu yang atasnya jadi 6 tambah 4 10. Yang 9 bagian atasnya jadi 5, lebih besar bagian atasnya. Harga jualnya lebih gede juga, lebih mahalan gitu. Nanti dipraktekkan aja ya biar lebih paham ya. Saya garis bawahnya aja, garis besarnya aja. Yang kedua ini proses marinasi. Proses marinasi ini bahannya ada bumbu marinasi, terus ayam yang sudah dipotong, dicuci dulu, dicuci bersih, dicuci bersih ya. Wah, ada yang kelupaan. Proses potong itu kadang kelupaan orang, motong kepala kagak dipotong mulutnya, iya. Terus ceker kadang kelupaan dipotong kukunya. Lanjut ke tahap kedua itu ada bumbu marinasinya, ada ayamnya yang sudah dipotong dan sudah dicuci, diaduk airnya itu per 1 ekor 80 mili. Untuk bumbunya 24 gram. Air dan bumbu marinasi ini dicampur dulu sama airnya, jangan langsung di ayam dicelupin bumbu dikasih air, nanti bumbunya nggak rata. Iya, ada yang asinan, ada yang kurang asin. Jadi diaduk dulu, terus dicampur, diaduk sama ayamnya dibuang. Itu proses pengaduknya itu intinya proses pengadukannya itu airnya sampai surut atau kering. Waktunya itu tergantung volume ayam yang kita marinasi. Sebenarnya 3 ekor juga bisa langsung kita aduk dan kita proses marinasi. Cuma di sini nanti satu-satu karena ayamnya terbatas. Saya pesen 8 buat teori. Ntar saya 1. Oh iya, buat praktek 8. Saya 1 praktekin. Ibu nanti perwakilan dari grup yang jarang motong ya. Yang jarang motong maju. Kan kalau yang udah biasa motong, ngelihat sedikit aja udah paham ya. Ya kalau yang jarang motong, iya kan. Kalau yang jarang motong pas diajarin bisa, berarti yang udah biasa motong pasti bisa. Iya, nanti bapak-bapak biasanya suka motong ini lebaran, bantu istrinya ngolah, nganter-nganter ke saudara-saudara. Nah, itu kan kalau nggak diajarin tahap motongnya, nggak tahu ya proses motongnya. Motong ada yang penting potong-potong udah, yang penting potong-potong kecil-kecil udah, gitu. Ada ininya, ada apanya, kaidah-kaidahnya. Kalau buat chicken itu ada kaidah-kaidahnya potongnya. Lanjut ke tahap ketiga, pembuatan tepung campuran untuk pericikan. Itu bahannya ada 2. Ada tepung biang atau sering disebut juga tepung premix. Ada tepung biasa. Tepung biasa ini bebas sih sebenarnya. Cuma kita bawa salah satu merek, nggak promosi ya. Cuma emang karena itu yang lebih banyak dijual di pasaran. Prosesnya itu sederhana aja sih sebenarnya, cuma nyampur doang. Cuma notnya di komposisinya. Di komposisinya itu tepung premixnya perbandingannya dia 250 gram untuk 1 kilo tepung biasa. Nanti kalau udah jualan, terus ada customer komplain, "Bang, ini kasinan." Pas kita cobain, memang kasinan. Cuma kan standarnya segitu. Nanti kalau udah jualan mah
bebas suka-suka kita, mau kita kurangi mau kita tambahin gitu. Ini sih hanya sebagai acuan. Ini ilmu dasar kita sebagai apa namanya keilmuan kita. Itu proses ngaduk tepung biasa aja, ngaduk tepung gini. Kalau pakai mixer kan namanya tepung kering kemana-mana. Kalau kue kan adonan basah pakai mixer. Kalau ini pakai tangan aja. Kan kalau tepung kering dipakai mixer kemana-mana. 5 menit aja cukup sebetulnya. Enggak, patokan di buku itu enggak selalu jadi acuan ya. Kita bebas improvisasi sesuai keinginan kita. Kalau kita rasa cukup ya cukup. Selanjutnya ke proses keempat. Ini yang paling kritikal. Saya aja diajarin 2 kali nyoba Kosong. gagal. Kosong. 2 kali nyoba gagal. Di sana diajarin sih karena dia yang nyeting api, dia yang ngecek suhu. Saya tinggal nyelup-nyelupin aja ya. Nyelup-nyelupin. Ini saya udah setting apinya, suhunya udah bagus. Terus timer udah saya setting, celupin aja. Timer bunyi, angkat. Secara teori simpel banget. Secara praktek, mati. Bener, sumpah. Kalau ayam ketumpuk ayam lain aja nih, ketumpuk ayam nggak nyebar rata nih. Ketumpuk atas, terus yang bawah kena wajahnya, itu gosong yang di bawah. Yang di bawah kena wajahnya langsung gosong. Dia harus merata, didiemin dulu, jangan diaduk dulu. Kalau diaduk dulu, tepungnya rontok, minyaknya nanti cepet kotor. Didiemin dulu, kalau udah mulai keringnya naik sendiri. Kalau udah naik, aduk sedikit aja, Kalau udah begitu tinggal tunggu timernya aja. Kaidah-kaidahnya ya dalam penggorengan yang saya tahu, cuma saya nggak aplikasikan karena saya memang bukan pedagangnya. Kaidahnya aja saya kasih tahu. Sayang tepung Itu suhu minyak 150 sampai 165 derajat Celcius. Kaidahnya. Nanti pas